Tuhan, Shalom, sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa dalam perenungan firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, orang bilang dunia semakin tua, dan kita boleh melihat ada banyak hal-hal yang terjadi di muka bumi hari-hari ini. Gempa bumi, bencana alam, bahkan tsunami. Bahkan hari-hari ini yang sementara terjadi adalah bagaimana pandemi COVID-19 terus terjadi. Ibarat manusia semakin tua, maka semakin kondisinya semakin lemah dengan berbagai macam faktor yang menyebabkan manusia menjadi lemah. Selain faktor dari dalam maupun juga faktor dari luar. Sidang jemaat Tuhan, dalam kesempatan pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Apa yang Yesus sampaikan kepada para murid dan juga kepada kita semua. Firman Tuhan ini mengatakan di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ayat ini merupakan sesuatu yang sulit kita pahami. Tetapi bersyukur saya dan saudara hidup di masa-masa sekarang. Tidak perlu kita menggerutu, tidak perlu kita menyesali kalau saya dan saudara hidup dalam situasi pandemi COVID-19, di mana segala sesuatunya berubah begitu cepat. Sidang jemaat Tuhan, kesulitan-kesulitan terjadi. Ayat yang Tuhan Yesus maksudkan juga berbicara atas kehidupan kita hari-hari ini. Ayat itu tidak sekedar berbicara tentang betapa sulitnya atau berbicara tentang tantangan-tantangan dalam hal penginjilan, tetapi juga kesulitan hidup yang kita alami hari ini juga berbicara bagaimana saya saudara seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Hal ini berbicara tentang situasi yang sulit. Mungkin kita yang mau mendaftar sekolah di perguruan tinggi dan pendaftaran kita semua ditolak atau tidak lulus, atau pada saat situasi keuangan kita sedang mengalami sulit, bagaimana pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita. Di dalam pekerjaan kita mungkin mengalami situasi ditipu oleh orang, padahal kita berharap kita akan membuka peluang-peluang baru, terobosan-terobosan baru di dalam pekerjaan kita. Tetapi sidang jemaat Tuhan, semua kondisi ini adalah sebuah keadaan yang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Situasi-situasi yang sulit Tuhan sudah sampaikan kepada kita bahwa kehidupan saya dan saudara seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Ingat, ada satu kata yang Tuhan sampaikan, yaitu dikatakan, aku mengutus kamu. Artinya ada sebuah tindakan kesengajaan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saya dan saudara diutus. Artinya sebuah tindakan yang disengaja, bukan tidak disengaja. Kalau hari ini saya dan saudara mengalami situasi-situasi yang sulit, bahkan di tengah rebaknya akan virus corona, mungkin kita menggerutu, kita menyalahkan situasi. Tapi saya katakan tidak perlu kita menyalahkan situasi. Melalui ayat ini kita akan belajar betapa pentingnya bagaimana saya dan saudara bisa mengatasi serigala-serigala tanda kutip. Kita bisa menghadapi akan masalah-masalah yang kita hadapi. Kita mampu menghadapi akan setiap tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan, ayat yang sama di dalam tulisan daripada Injil Matius mengatakan,
Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sidang jemaat Tuhan, Injil Matius memberikan sebuah solusi apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus tidak sementara membuang saudara-saudara dalam situasi yang sulit, tetapi situasi yang sulit akan membuktikan bagaimana kualitas saudara-saudara. Dan Tuhan memberikan cara, Tuhan memberikan jawaban bagaimana kita bisa menghadapi serigala-serigala dalam kehidupan kita. Jawabannya adalah, kamu hendaklah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sidang jemaat Tuhan, di dalam Alkitab, kecerdikan ular tercatat pertama kali di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1. Firman Tuhan katakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Dan jemaat Tuhan, Alkitab memberitakan pada kita bagaimana iblis memakai seekor ular untuk menggoda Hawa supaya Hawa melanggar perintah Tuhan. Dan kita tahu bagaimana iblis yang memakai ular ini, atau ular ini yang dipakai oleh iblis, tidak serta-merta Hawa mengikuti atau tertipu oleh rayuan daripada si ular. Tetapi ada berbagai atau ada rentetan tanya jawab, ada perdebatan di dalamnya. Tetapi pada akhirnya bagaimana Hawa terkecoh. Sidang jemaat Tuhan, kita akan belajar, bukan kita akan menjadi seperti ular di dalam kecerdikan yang negatif. Kita akan belajar di dalamnya karena Tuhan memakai ungkapan ini, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Sidang jemaat Tuhan, oleh karena kejatuhan dan kekalahan daripada Hawa terhadap rayuan si jahat melalui ular, alhasil kedua makhluk ciptaan Tuhan ini dikutuk oleh Allah. Sidang jemaat Tuhan, cerdik tidak berarti bodoh atau kurang akal. Namun seorang yang cerdik, dia memiliki pengetahuan yang cukup dan mampu mengelolanya untuk mencapai sebuah tujuan. Dan kita tahu sama-sama bahwa iblis melalui ular, melalui perdebatan antara si ular dengan Hawa, tidak sekali si ular memberikan tawaran, memberikan perintah, tetapi berkali-kali terjadi perdebatan. Tetapi bagaimana iblis melalui ular yang cerdik ini mampu mengelola pengetahuan tentang firman Allah, dia putar balikan. Sidang jemaat Tuhan, kita akan belajar di dalamnya. Salah satu tujuannya adalah supaya pada saat kita memiliki pengetahuan, kita dapat mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita pakai pengetahuan kita untuk sesuatu yang negatif, sama seperti ular yang dipakai oleh iblis. Jangan sampai pengetahuan yang kita miliki dipakai oleh iblis untuk perkara-perkara yang jahat. Sidang jemaat Tuhan, kita akan belajar apa maksud Tuhan Yesus berpesan kepada para murid. Dan kita pada hari ini kita akan belajar di dalamnya bagaimana situasi yang sulit yang terjadi dalam kehidupan kita, baik pandemi COVID-19 yang sementara kita hadapi, atau kesulitan-kesulitan dalam ekonomi kita, masalah-masalah dalam rumah tangga kita, kegagalan yang sementara kita hadapi karena kita ingin mencapai sesuatu, tapi itu bukan kehendak Tuhan sehingga kita mengalami kegagalannya, ataupun kita mengalami sakit penyakit yang kita hadapi dan kita mau menyerah, kita berseru pada Tuhan, Tuhan aku gak sanggup
sekali. Tetapi firman Tuhan mengajarkan pada kita hari ini adalah seorang yang cerdik, dia tidak akan menyerah atau dia berputus asa. Dan jemaat Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita belajar adalah seorang yang cerdik adalah seorang yang kreatif. Seorang yang mampu mengelola pengetahuan yang dimiliki. Sedang jemaat Tuhan, pengetahuan yang kita miliki, mari kita kelola untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sambil contoh di dalam hal ibadah kita, kalau lebih dari 3 bulan kita tidak dapat ibadah di gereja, pertanyaannya, apakah saya dan saudara berhenti untuk bersekutu dengan Tuhan? Gereja boleh ditutup oleh karena pandemi COVID-19 untuk kita mengikuti protokol kesehatan. Dan sampai hari ini kita belum mendapatkan surat keterangan dari Pemda untuk kita melaksanakan ibadah di gedung, meskipun di beberapa tempat ibadah lainnya sudah melaksanakannya. Pertanyaannya, apakah kita berhenti beribadah pada Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Kita tidak berhenti untuk bersekutu dengan Tuhan gara-gara kita tidak ke gereja. Tuhan memberikan daya kreatif. Kita membuat renungan melalui medsos. Kita buat rekaman-rekaman khotbah. Kita buat rekaman-rekaman pelayanan supaya saya dan saudara bisa beribadah. Meskipun kita tidak kumpul bersama-sama, tapi kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Sedang jemaat Tuhan, dalam banyak tulisan di medsos saya membaca iblis berhasil menutup gedung gereja dengan virus corona, tetapi ibadah keluarga dibuka di mana-mana. Artinya apa? Iblis selama ini menghalangi saya dan saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan salah satu cara yang luar biasa adalah dengan virus corona, semua tempat ibadah ditutup. Tetapi apakah selama rumah ibadah ditutup, saya dan saudara berhenti bersekutu dengan Tuhan? Seperti yang tadi saya katakan, tidak. Kita tetap bersekutu. Justru pada saat saya dan saudara bersekutu di dalam keluarga kita masing-masing, terjadi pemulihan, terjadi persekutuan yang intim antara suami dan istri, orang tua dengan anak-anak, saudara dengan saudara bersekutu, bergandengan tangan memuji Tuhan. Dan jemaat Tuhan, seorang yang cerdik adalah seorang yang kreatif. Artinya langkahnya tidak akan berhenti oleh karena masalah yang sementara dia hadapi. Selanjutnya adalah seorang yang cerdik adalah juga seorang yang bijak di dalam berkata-kata. Di dalam Amsal pasal 16 ayat 23 dikatakan, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Dan jemaat Tuhan, perlu kita ketahui, kadangkala ada orang yang memiliki pengetahuan yang banyak, tetapi dia tidak bijak dalam memakai pengetahuannya. Sehingga apa yang terjadi? Pengetahuan tanpa diiringi dengan kebijakan dalam hidupannya. Tidak heran pengetahuan dan tindakannya menjadi batu sandungan. Pengetahuannya menjadi tidak jadi berkat bagi orang lain. Sama seperti yang iblis memakai ular. Mereka memiliki pengetahuan tentang firman Allah, tetapi tidak memiliki hidup yang bijak, sehingga pengetahuan yang dimiliki hanya untuk dipakai untuk melawan daripada perintah Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, seorang yang bijak, dia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa sukar, sehingga setiap orang bijak dipastikan dia mampu melewati setiap masa sukar dalam hidupannya. Di dalam Amsal pasal 31 ayat 21, ayat-ayat ini berbicara tentang puji-pujian untuk seorang istri yang cakap. Dikatakan, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Saya jemaat Tuhan, ayat ini diperuntukkan kepada
seorang istri yang cakap. Bahkan ayat ini menceritakan bahwa seorang istri yang cakap seperti atau lebih berharga daripada permata atau intan yang mahal. Di dalam kita membaca ayat-ayat ini dituliskan bahwa seorang istri yang cakap, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga pada saat musim salju, di mana orang tidak bisa bekerja, orang tidak dapat beraktivitas di luar, bagaimana cuaca yang begitu dingin yang dapat membuat seseorang mati kedinginan. Tetapi seorang istri yang cakap adalah seorang yang bijak. Dia tidak takut menghadapi datangnya salju. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Kalau saudara adalah seorang yang cerdik, seorang yang bijak, maka kita mempersiapkan diri terhadap perkara-perkara yang sukar atau masa-masa sukar di masa yang datang. Sebab kita tahu bahwa selama kita hidup dalam dunia, namanya kesukaran, namanya penderitaan, namanya kesulitan hidup tidak akan pernah pergi. Suka dan duka menjadi sebuah momentum yang terus bergantian. Hari ini saudara-saudara bisa tertawa, tetapi besok kita bisa menangis. Hari ini kita bisa menari-nari bersukacita, tetapi besok kita bisa lemas. Ini adalah rangkaian daripada kehidupan. Dengan menyadari bahwa suka dan duka terus berjalan dalam kehidupan kita, maka seorang yang cerdik, dia adalah seorang yang bijak. Dia akan mempersiapkan kehidupannya dalam menghadapi masa-masa sukar. Tujuannya apa? Sehingga pada saat masa sukar itu datang, dia akan mampu menghadapinya dan melewatinya. Hal yang sama juga di dalam perumpamaan tentang 10 gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh pada saat mereka menyambut kedatangan mempelai pria. Apa yang dilakukan dua kelompok gadis ini? Dikatakan gadis yang bijaksana dia membawa pelita, tetapi juga membawa buli-buli yang berisi dengan minyak. Kelihatannya hari itu gadis yang bijaksana seperti gadis yang bodoh. Ngapain repot-repot membawa akan buli-buli yang berisi minyak? Tetapi seorang yang bijaksana, seorang yang bijak, seorang yang cerdik, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa sukar. Apa yang diperkirakan oleh 5 gadis bijaksana yang benar terjadi. Mempelai laki-laki datang di larut malam, dan persiapan minyak yang ada di dalam pelita habis, sehingga pelita hampir padam. Tetapi karena gadis yang bijaksana ini sudah memiliki persiapan minyak dalam buli-buli, sehingga dia tidak kehabisan minyak. Sehingga alhasil apa? 5 gadis yang bijaksana ini, dia yang masuk di dalam pesta pernikahan. Perkara yang ketiga, seorang yang cerdik adalah seorang yang berhikmat. Pada saat saya menyampaikan poin ini, mungkin dalam pikiran Bapak Saudara sekalian, kalau seorang yang cerdik adalah seorang yang berhikmat, dikatakan apakah ular dia memiliki hikmat? Pada saat ular dia dipakai oleh iblis untuk menggoda Hawa, apakah ular memiliki hikmat? Saya katakan ya. Ular itu memiliki hikmat bagaimana caranya dia menjatuhkan Hawa. Tetapi ingat, di dalam kitab Yakobus menyatakan pada kita atau beritahu pada kita ada macam-macam hikmat. Di dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 15 dikatakan, itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi sidang jemaat Tuhan, Bapak Saudara sekalian di mana saja berada, pada saat saudara-saudara berbicara hikmat, tidak serta-merta hikmat itu hanya datang dari Tuhan.
Setan pun dia memiliki hikmat. Nafsu manusia juga memiliki hikmat. Setan-setan dia memiliki hikmat. Jadi pada saat kita berbicara tentang hikmat, mari kita lihat dampak daripada hikmat itu apa. Iblis yang memakai ular yang cerdik, dia memiliki hikmat. Tetapi hikmat yang dimilikinya, hikmat dari setan untuk melakukan pemberontakan terhadap perintah Allah. Yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan saya dan saudara, supaya saudara-saudara mendapat cerdik seperti ular, diharapkan adalah saudara-saudara memiliki hikmat yang dari Allah, hikmat yang dari atas. Tidak jemaat Tuhan, kecerdikan tanpa ketulusan adalah sebuah kelicikan. Pada saat kita berbicara seorang yang cerdik adalah seorang yang penuh dengan hikmat, di mana kecerdikannya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kecerdikannya dipakai untuk menghadapi masa-masa sukar. Karena jujur, kadang-kala pengetahuan kita tidak mampu menyelesaikan setiap masalah. Kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Bagaimana contoh besar tentang Raja Salomo pada saat dia menjadi seorang raja. Apa yang dia minta pada Tuhan? Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta lawan-lawannya ditaklukkan di bawah kakinya, tetapi dia minta hikmat pada Tuhan. Sehingga Alkitab katakan, tidak ada seorang pun di muka bumi yang hidup sebelum Salomo dan sesudah Salomo hidup, tidak ada orang yang memiliki hikmat seperti Salomo. Sehingga tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk diselesaikan oleh Raja Salomo. Sudah jemaat Tuhan, mari berbicara hikmat dari atas. Jelas sumbernya adalah Allah. Dan mari kita memiliki hikmat daripada Allah. Sehingga kesulitan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, dengan pertolongan daripada Tuhan, kita akan mampu mengatasinya. Dan mesti kita tahu bagaimana kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Allah, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kalau saudara-saudara menginginkan hikmat yang daripada Tuhan, miliki takut akan Tuhan. Mari, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Biarlah kehidupan saya dan saudara tidak kalah oleh kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tetapi mari kita berlaku cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Kecerdikan yang kita miliki harus disertai dengan ketulusan. Biarlah Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita tidak memakai akan semua pengetahuan kita. Kita tidak memakai keahlian kita untuk hal-hal yang tidak baik, tetapi kita pakai semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu
seperti